7 ya. Jadi jagat pertama, jagat dua itu semakin mengecil kayak apa ya, tumpeng gitu loh, tapi agak oval, mengerucut. Terus di paling atas itu kayak putih dan kuning telur, jadi suaranya kayak uang paling tinggi. Kalau dibilang itu Sanjang Tunggal. Lah aku tuh melihat tuh di atasnya malah. Diarani alang-alang kumiter nek wong Jawa. Nek wong dalam pewayangan tuh alang-alang kumiter. Jadi ini bumi Sabtuju. Jadi aku di luar ini. Jadi melihat tuh. Jadi loh. Makanya kan gini. Saya ibaratkan ya, aku kan sering keluyuran nih apa ya namanya. Ya karena mungkin perjalanan dari sekian tahun kan ada peningkatannya. Aku kan sering menembus alam luar bumi. Lah pernah melihat bumi itu gak kelihatan. Lah aku kadang berpikir, bumi kok kecil kan gitu. Kok kecil? Terus manusianya seberapa? Lah kadang-kadang gini, manusia baru mempunyai suatu kelebihan yang entah itu secara materi atau non materi, dia merasa sombong. Padahal kalau dilihat dari sana itu bumi aja nggak kelihatan, apalagi manusia kan gitu loh. Nah kadang-kadang misalkan Sang Maha Pencipta bisa berbicara itu ingeti wong ki kadang geleng-geleng kan gitu loh gampangannya. Kok menungso hanya sebutir merica aja nggak ada, kok sudah merasa diri aku ini, aku itu. Nah itu loh, merasa ini, merasa itu, kadang-kadang gitu. Sombong dengan ucapannya, sombong dengan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Iya kan? Karena kalau sudah melewati, kan aku spiritnya kan sudah arahnya ke vertikal ya kan, spirit kan masih ada horizontal dan vertikal. Jadi kelihatan, jadi jagat itu kayak namanya apa ya? Jadi ada jumlahnya ada 7 ya. Jadi jagat pertama, jagat dua itu semakin mengecil kayak apa ya, tumpeng gitu loh, tapi agak oval, mengerucut. Terus di paling atas itu kayak putih dan kuning telur, jadi suaranya kayak uang paling tinggi. Kalau dibilang itu Sanjang Tunggal. Lah aku tuh melihat tuh di atasnya malah. Diarani alang-alang kumiter nek wong Jawa. Nek wong dalam pewayangan tuh alang-alang kumiter. Jadi ini bumi Sabtuju. Jadi aku di luar ini. Jadi melihat tuh, jadi loh, jagat itu ada. Jadi jagat pertama, jagat 2 sampai 4 itu ibaratnya gini, masih lingkup yang kalau 5, 6, 7 itu ibaratnya itu sudah ada terang tanpa cahaya lah gampangannya. Ya kayak sayup-sayup kayak surga gitu. Jadi gambaran, jadi piye nek cita iki. Aku arep tak kira wani. Nanti ndak timbul pro kontra, dikira kene wong gawe-gawe. Di dunia, jadi pokoknya ada alam itu bentuknya kayak rujak kayak gini. Aku nggak mau menceritakan yang lebih lagi lah, nanti timbul pro kontra nanti. Jagat itu kan ada 7 sab kan, jagat 1, jagat 2, 3 sampai 7. Apakah dari masing-masing jagat antara 1, 2 dan seterusnya itu ada kehidupan? Ada penyaringan itu namanya. Jadi kayak penyaringan. Jadi semakin orang menuju sempurna itu semakin selektifnya itu semakin kecil. Jadi kayak disaring gitu loh, saring ini misalkan kayak apa namanya yang kita turnamen bola itu loh. Iya tuh. Kompetisi saring lagi, kompetisi saring, ya kayak gitu. Hidup itu seperti itu sebenarnya. Jadi ada sub gitu.
Mas, ini masih ada kaitannya dengan spiritual, Mas. Ini kayaknya menarik untuk kita bahas. Apakah kebutuhan spiritual itu hanya dapat diisi dengan beragama saja? Gimana? Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa diisi dengan beragama saja? Beragama? Menurut Mas Dimas bagaimana? Ya namanya spiritual itu saya bilang tadi, kalau ciri-ciri orang spiritual itu mempunyai pola pikir yang universal. Kalau kita hanya berpikir pada suatu golongan ajaran, ya menyempitkan. Seakan-akan lingkup spirit kita hanya dibatasi sekat-sekat. Makanya kalau mempunyai jiwa yang benar-benar spirit, itu sifatnya harus universal, fleksibel. Semua agama nggak ada yang salah baik, tapi kenapa harus disekat-sekatkan? Tujuannya juga sama. Si digolek apa lagu salah teman? Iya kan? Nah, padahal Tuhan itu tidak untuk dicari. Tuhan apa dicari? Enggak. Tuh, keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan. Mana bisa Tuhan dicari? Nggak bisa. Oh, Tuhan sudah ada di diri kita kok. Yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya. Akhirnya ada Tuhan. Kita rasakan keberadaannya. Ketika kita memahami dan menyadari, oh ini kopi rasanya enak, gitu kan. Air. Makanya kan ya, Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari, tapi dirasakan keberadaan. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari, tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan. Karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Loh, benar itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Sekarang gini Mas Dimas, tadi Mas Dimas mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Dan sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Nah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih mau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun 2002 ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan ikut di dalam diri kita, mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wis, ya kayak lampu ini tadi loh, ya kan? Ya wujud tuh urip, hidup, ya kan? Makanya kan hono coroko, ya. Doto itu artinya menyala. Itu bahasa Sanskerta kan. Kan hono. Hono itu ho no, anane ono, sokora ono. Adanya ada karena dari tidak ada. Coroko, cipta rasa dan karsa, cipta rasa dan karsa, ya kan? Ibaratnya proton, neutron, elektron, Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan ngono. Intelektual, spiritual, emosional, kan ngono. Jadi kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Makanya dibilang Tritunggal. Ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat yang tiga sifat ini sebenarnya tunggal. Maka terciptalah adalah Doto. Doto itu bahasa Sanskerta artinya adalah nyala, urip. Makanya di dalam energi keselarasan tiga unsur ini
bisa menjadikan kehidupan. Urip, nyala, iya. Lah nyalanya itu bagaimana? Mau dinyalakan merah, hijau, ungu, atau biru, atau putih? Ngono. Nah, makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani nek meditasi ibarat apa weningnya, kan itu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng, henung, hening. Heneng kita merenung, diam, heneng, baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Nah, kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu nih yang menyala ini, yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura. Jiwa itu aura, lah aura itu ya cahaya gitu, Mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya, cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, nila, ungu, putih, kan ngono to, Mas. Nah, makanya kan ada level-levelnya. Mas, ya ini terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan yang ini, ya kan ini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Ya kan. Nah, kalau nggak tenang kan gini ya. Analoginya seperti itu. Ya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, ya akhirnya ibarat ini batu ditumbuk-tumbuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah, vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian, Mas. Timbangan loh, Mas. Adil, keadilan. Ya kan? Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita.